Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan mempelajari sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan narrative text. Ini materi untuk kelas 9 SMP. Oke. So please join this video till the end of this video, because at the end of this video there is a quiz. Okay, there will be a quiz. Okay, good. Okay, now kita akan mempelajari pengertian dari naratif teks dulu, anak-anak ya. Apa sih yang disebut dengan naratif teks itu? Oke, what is narrative text? Apa naratif teks itu? Oke, narrative text is an imaginative story to entertain people. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi teks naratif itu adalah cerita imajinatif, cerita hayalan, cerita fiksi gitu ya, yang bertujuan untuk menghibur orang atau menghibur pembaca. Oke, so that is a narrative text. And then jenis teks naratif itu seperti apa? Nah, the kinds of narrative text. Oke. Naratif teks itu adalah teks yang biasanya berbentuk cerita berdasarkan imajinasi penulisnya, bukan fakta. Walaupun ada cerita naratif dalam bentuk fakta, tetapi biasanya naratif teks itu adalah hanya sekedar imajinasi atau hanya sekedar khayalan si penulis. Oke, good. Sekarang jenisnya seperti apa? Ada teks naratif anak-anak seperti yang disebut dengan fairy tale seperti dongeng-dongeng. Oke. Kemudian ada folktale, cerita rakyat, ada myths, ada mitos, legend, ada legenda, kemudian ada juga fable, cerita tentang binatang-binatang. Oke, jadi ini jenis teks naratif. Saya ulangi, jenisnya ada fairy tales, ada folktales, ada myths, ada legends, and fable. Dan masih ada juga jenis yang lain. Nanti kalian silakan explore sendiri ya, cari referensi di internet. Oke, baik. Kemudian the social function or the purpose of text narrative. Social function itu artinya fungsi sosialnya, artinya tujuan dari teks naratif itu apa saja. Karena setiap teks itu ada tujuannya, ada purpose-nya. Oke, baik. So the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuannya adalah hanya untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Okay, so the purpose of text narrative is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi apapun judul teks naratif itu, the purpose is to entertain the reader. Jadi tujuannya hanya untuk menghibur pembacanya, apapun judul dari teks naratif itu. Okay, good. Jadi tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembacanya dengan sebuah cerita. Oke, baik. Berikutnya, anak-anak, generic structure of narrative text. So, what is the generic structure of narrative text? Oke, jadi struktur bahasa dari teks naratif itu seperti apa? Yang pertama, anak-anak, ada yang disebut dengan orientation. Orientation, kalau kalian biasa di SMP baru masuk sekolah kan ada istilah MOS ya, masa orientasi siswa. Nah, pada bagian orientasi itu kalian dikenalkan tentang sekolah yang akan kalian masuki. So, orientation is pengenalan. Oke, baik. Nah, nanti apa yang dikenalkan nanti kita pelajari dia setelah slide ini. Oke, orientation and then complication. Complication itu anak-anak kalau bahasa Indonesia itu adalah konflik. Kalau konflik berarti masalah. Oke, jadi ada pengenalan, pendahuluan, ada complication, ada masalah, and then resolution, ada resolution. Kalau resolution itu adalah solusi. Oke, jadi penyelesaian terhadap masalah yang ada sebelumnya. Solution itu adalah penyelesaian masalah dari konflik sebelumnya. Oke, good. Nah, berikutnya anak-anak ada yang disebut dengan reorientation. Reorientation ini adalah merupakan sebuah optional kesimpulan, bukan pengecualian anak ya. Ini adalah merupakan sebuah kesimpulan dari sebuah teks naratif. Dia bisa ada dalam
teks itu, dia juga bisa tidak ada dalam teks itu. Lazimnya ada 3 bagian dari teks naratif anak-anak ya. Ada orientation, ada complication, ada resolution. Oke. Baik. Orientation biasanya dia ada di paragraf awal anak-anak ya. Kemudian complication ada di paragraf kedua. Kemudian resolution ada di paragraf berikutnya dan seterusnya seperti itu. Oke. Nanti kita bahas dia setelah slide ini. Right. So now orientation, apa sih orientation itu anak-anak ya? Kita coba tahu dulu. It's the opening paragraph where the character of the story introduced. It's the opening paragraph where the characters of the story introduced. Jadi orientation itu adalah pembuka paragraf atau paragraf awal where the characters, di mana karakter, di mana tokoh of the story introduced. Tokoh dari cerita itu diperkenalkan. Oke. Jadi merupakan paragraf pembuka di mana tokoh atau cerita itu diperkenalkan. Itu orientation, dia berada di paragraf awal. Oke. Set of the scenes, maksudnya set of the scene adalah where and when the stories happened. Jadi diperkenalkan di paragraf orientation itu adalah where and when, kapan, di mana dan kapan the story happened, cerita itu terjadi. And introduce the participant of the story, dan juga memperkenalkan partisipan, characters, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Oke. Nah, pendahuluan berisi tempat, waktu, serta pengenalan tokoh yang ada dalam cerita. Nah, nanti pada paragraf awal itu anak-anak ya, kita akan menganalisa apakah di situ ada characters, ada tokohnya, ada times-nya, ada waktunya, ada place, ada tempatnya. Oke, nanti kita akan analisa sebuah teks naratif. Next, orientation, kemudian complication. Apa tadi complication anak-anak? Komplik, masalah. Oke. So, complication itu adalah where the problems or conflicts in the story arise and develop. Where the problems or conflicts in the story arise and develop. Di mana masalah atau konflik di cerita itu muncul dan berkembang. Jadi pada tahap paragraf complication ini nanti di sana kita akan menemukan ada masalah yang muncul, kemudian dia berkembang. Oke. Di mana masalah atau konflik dalam cerita muncul dan berkembang. Nah, lalu complication ini adalah tell the beginning of the problems and arise which leads to the crisis of the main character. Artinya pada paragraf complication ini nanti dia akan menceritakan mulainya sebuah permasalahan, dia mulai muncul di situ dan dia berkembang menjadi klimaks, menjadi puncaknya. Masalah siapa? The crisis of the main character, masalah dari tokoh utamanya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, berikutnya apa anak-anak? Resolution. Nah, resolution ini adalah penyelesaian dari sebuah konflik yang ada sebelumnya. Oke. Where the problem in the story solved. Where the problems in the story solved. Di mana masalah di cerita itu diselesaikan. Ada dia pada paragraf resolution ini. Oke. The problems or crisis in the story resolved either in a happy ending or sad or tragic ending. Jadi pada bagian ini anak-anak resolution ini, jadi masalah itu diselesaikan either in a happy ending, walaupun dia nanti bisa saja dia happy ending, berakhir dengan kebahagiaan, or sad or tragic ending, dia bisa juga berakhir dengan kesedihan. Oke, baik. Nah, masalah sudah terpecahkan baik dengan happy ending maupun sad ending, gitu ya. Jadi masalah terpecahkan dengan baik dia happy ending ataupun sad ending. Jadi masalah dalam cerita itu penyelesaiannya tidak hanya dengan berakhir bahagia, tapi juga dia bisa berakhir kesedihan, seperti di cerita Lombok itu anak-anak ya. Penyelesaian masalah dari sebuah cerita Putri Mandalika itu kan berakhir dengan tragic, dengan kesedihan. Dia langsung menyebur ke laut supaya menyelesaikan masalahnya. Kan seperti itu ceritanya ya. Oke. Next, reorientation. It is the last step. It is the last part of narrative text. Ini adalah bagian terakhir dari teks naratif, but it's optional. Tapi ini adalah pengecualian. Bagian ini adalah pengecualian. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Berisi tentang pesan moral, moral value.
moral value, saran atau pelajaran dari penulis cerita. Nah, ini bagian yang boleh ada, boleh juga tidak. Oke, kita ulangi ya. Jadi struktur dari teks naratif itu ada 4. Pertama, orientation, kemudian complication, kemudian resolution, dan reorientation. Oke, right. Nah, ciri kebahasan teks naratif anak-anaknya ada ciri-cirinya. Oke, ciri kebahasan atau language features dari teks naratif adalah apa? Yang pertama, kata kerja bentuk lampau atau past tense, anak ya. Seperti apa sih kata kerja bentuk lampau itu? Ada kata lived. They lived in a village. Dia tinggal di sebuah dusun, di sebuah desa, di sebuah kampung. He was a poor man. Dia seorang laki-laki yang miskin, yang malang. Live itu asal katanya adalah live tanpa d, kemudian was itu asal katanya adalah is. Jadi ini adalah bentuk lampau, anak-anak ya. Kenapa lampau? Karena memang kita akan bercerita. Cerita adalah sebuah kegiatan yang terjadi pada masa lampau, kan begitu ya? Oke, good. Nah, kemudian yang kedua cirinya adalah language features-nya adalah menggunakan action verbs, anak-anak ya. Kata kerja aktif seperti went, pergi. Went kan asal katanya go, oke. Kemudian walk, berjalan, work, bekerja, slept, tidur, hunted, berburu. Semuanya adalah kata kerja aktif, kata kerja yang dikerjakan aktif oleh badan kita. Ada kata kerja seperti think, berpikir. Nah, dia bukan kata kerja aktif itu seperti itu. Kemudian imagine, kemudian menghayalkan, begitu ya. Jadi yang aktif adalah yang kita kerjakan real oleh anggota tubuh kita. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak menggunakan time connector atau conjunction. Dia juga menggunakan kata penghubung ya, seperti then, kemudian soon, segera, before, sebelumnya, after, setelahnya, as soon as, sesegera, oke, dan sebagainya. Jadi itu ciri-cirinya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah direct speech, anak-anak. Kalimat langsung. Seperti apa sih kalimat langsung itu? Artinya kalimat yang ada di situ itu ditulis langsung seperti yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan. Misalkan, you should go now, said mom. You should go now, said mom. Kamu harus pergi sekarang, kata mama, kata ibu. Itu kalimat langsung namanya. Kemudian indirect speech juga ada kalimat tidak langsung. Seperti apa dia? The old woman said she didn't find the ring. Perempuan tua itu bilang she didn't find the ring. Dia tidak she didn't find the ring. Dia tidak menemukan cincin itu. Ini kalimat langsung. Kalimat tak langsung itu ciri-cirinya dia menggunakan kata ganti she, dia. Kalau kalimat langsung dia menggunakan kata you, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian adjectives, anak-anak dia menggunakan adjektif atau kata sifat seperti beautiful, seperti handsome, seperti old, kemudian young, dan sebagainya. Oke, dia menggunakan kata sifat, ciri-ciri dari teks naratif. And then adverb, kata keterangan seperti apa, anak-anak ya? Happily, dengan bahagia, strongly, dengan kuat, carelessly, dengan kurang hati-hati, dan sebagainya. Nah, contoh teks naratif anak-anak. Nah, ini kita sekarang analisa teks naratif ini. Tadi di awal kita sudah mempelajari bahwa struktur dari teks naratif itu kan yang pertama ada orientation, ada complication, ada resolution, kemudian ada reorientation. Tapi yang lazim ada 3. Ini ada 3 paragraf anak-anak ya. Oke, kita pelajari. Yang pertama ini kita baca ya sebentar. Once upon a time there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepmother, stepsisters, and stepmother. They were very bossy. She had to do all the housework. Itu paragraf pertama. Suatu hari, suatu ketika, suatu waktu ada seorang perempuan cantik namanya Cinderella. Dia tinggal bersama saudari dan ibu tirinya. Mereka sangat tidak baik kepada Cinderella. She had to do all the housework. Dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Itu di paragraf pertama. Oke. Apakah ada masalah di situ anak-anak? Belum ya. Nah, ini paragraf pertama. Oke. Yang kedua, nah ini disebut dengan orientation. Di orientasi itu kan dia mengenalkan tokoh. Mana tokohnya? Cinderella. Kemudian apa juga? Time, waktu. Mana waktunya? Once upon a time. Apalagi dia
mengenalkan beberapa participants, step sister, step mother. Jadi ini adalah orientation, pengenalan. Oke, kemudian bab paragraf kedua, anak-anak ya. One day an invitation to the ball came to the family. Suatu hari ada undangan ke pesta di keluarga itu. Her step sister did not let her go. Saudara tirinya tidak memberikan Cinderella pergi ikut ke pesta itu. So Cinderella was very sad. The step sisters went to the ball without her. Jadi saudara tirinya pergi ke pesta tanpa Cinderella. Apakah ini ada masalah, anak? Ada masalahnya. Bagaimana masalahnya? Her step sister did not let her go. Jadi saudara tirinya tidak membiarkan dia pergi ke pesta bersamanya. Itu masalahnya. Oke. Sehingga ini disebut dengan complication. Mulailah muncul complication di paragraf kedua ini. Apakah ada solusi dari konflik itu? Kita lihat paragraf berikutnya, anak-anak ya. Nah, fortunately, untungnya the good fairy came and helped her to get to the ball. Untungnya sih ada peri yang baik datang dan membantunya to get to the ball, untuk sampai kepada pesta itu. At the ball, pada pesta itu, Cinderella danced with the prince. Cinderella menari bersama dengan pangeran. The prince fell in love with her. Kemudian pangeran itu jatuh cinta kepadanya. Then he married her, dan menikahinya. They lived happily ever after. Dia tinggal di sana itu dengan dia hidup bahagia sudah itu. Nah, apakah ada penyelesaiannya di sini, anak-anak? Ada ya. Jadi the good fairy came and helped her to go to the ball. Seorang peri yang baik hati membantu dia untuk sampai kepada pesta itu. Masalahnya kan tadi adalah, konfliknya adalah her step sister did not let her go. Saudara tirinya tidak memberikan Cinderella pergi bersamanya ke pesta. Sehingga solusinya adalah peri yang cantik, yang baik hati membawanya, membantunya sampai kepada pesta itu. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan resolution, penyelesaian masalahnya. Oke, nah jadi thank you for your attention sampai di sini, anak-anak. Nanti kita akan kerjakan latihan kita di aplikasi LMS ku. Silakan kerjakan dengan baik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.